Baiklah, mari kita lihat silsilah yang terdapat dalam 1 Tawarik 5-8. Dalam 1 Tawarik ke-5 dimulai dengan memperkenalkan 3 suku, dan suku itu adalah Ruben, berikutnya Gad, satu lagi suku Manasye, itu adalah sukunya, dan berikutnya. Apa ciri khas dari ketiga suku ini? Mereka adalah 3 suku yang bermukim di sebelah timur Sungai Yordan. Dalam memperkenalkan suku-suku ini, penulis bertanya, mengapa ketiga suku ini memenangkan pertempuran ketika melakukan penaklukan Kanaan di masa lalu? Alasan itu memberikan kita sebuah contoh dari 1 Tawarik 5 ayat 18 sampai ke ayat yang 20. Memperkenalkan kehormatan masa lalu dari ketiga suku ini. Penulis memperkenalkan para prajurit yang dapat keluar dan berperang dari suku Ruben, Gad, dan juga setengah Manasye. Berikutnya saudara, ketika memperkenalkan mereka mengungkapkan bahwa mereka terbantu selama pertarungan. Yabes pun juga meminta bantuan ini kepada Tuhan. Dan ketiga suku ini pun mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan orang yang bersama mereka dikalahkan oleh tangan mereka, memperkenalkan kemenangan dan firman yang penting. Saat mereka bertempur, dikatakan mereka berseru kepada Allah, dan mereka juga berdoa. Lalu apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Dikatakan Dia mengabulkan permintaan mereka berhubungan dengan doa Yabes, bukan? Meskipun Yabes adalah satu pribadi. Tetapi sekarang disampaikan, mengapa ketiga suku ini bisa memenangkan sebuah perang yang mereka lakukan pada waktu itu? Apa yang mereka lakukan? Mereka mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan pun ketika bersama dengan mereka berseru kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pun menjawab dengan mengabulkan permintaan mereka semua. Sejarah ini disampaikan agar bangsa Israel berdoa dan juga mengandalkan Tuhan. Seperti halnya Yabes dan juga Ruben dan juga Manasye, maka Tuhan akan mendengarkan. Dan pesan ini akhirnya disampaikan kepada kita semua. Selain penilaian mengenai suku Ruben dan juga Gad dan setengah suku Manasye, juga ada penilaian yang lainnya. Kali ini dapat dikatakan sebagai penilaian yang negatif. Jika tadi diperkenalkan alasan kenapa mereka menang dalam pertarungan sebelumnya, kali ini diperkenalkan penyebab pembuangan Asyur. 1 Tawarik ke-5 ayat 25-26 memperkenalkan ketiga suku ini. Saya akan memberikan pesan yang sangat sederhana. Mari kita baca bersama. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah, nenek moyang mereka yang berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel pun menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam sebuah pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke dalam Halah, Habor, Hara, dan juga sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Firman ini diperkenalkan melalui sejarah bahwa suku Ruben, suku Gad, dan juga Manasye telah menang dengan mengandalkan Tuhan dalam perang di masa lalu, tetapi sekarang situasi mereka adalah sebagai seorang tawanan. Mengapa mereka dibawa dalam pembuangan? Alasannya, karena mereka berubah setia kepada Allah. Dan Tuhan pun tidak menyukai hal itu. Tidak ada alasan yang lain. Mereka dibawa ke dalam sebuah pembuangan karena tidak melayani Tuhan sebagai pribadi yang tertinggi dibanding yang lain. Mereka lebih meninggikan hal-hal yang berhala dan juga mereka berzina kepada Tuhan. Meskipun silsilah ini singkat, tetapi
ada pelajaran berharga dari sejarah besar melalui ketiga suku dari suku Ruben, suku Gad, dan juga suku Manasye mengenai kemenangan dan juga kekalahan. Nah, kemudian silsilah dalam kitab 1 Tawarik. Pasal ke-6 berfokus pada satu suku. Saya pernah bertanya mengenai siapa penulis kitab 1 Tawarik saat pertemuan mengenai pengantar kitab Tawarik. Saat itu jawabannya mungkin seseorang dari suku Lewi. Di antara mereka dikatakan pasti keturunan Zadok. Dan alasannya ada pasal yang ke-6. 1 Tawarik 6 terletak di tengah-tengah silsilah. Tetapi ayat yang ke-9 sangat dalam. Dalam pasal ini terdapat 81 ayat yang disampaikan. Ayat ini pun sangat panjang. 81 ayat ini untuk memperkenalkan siapa itu suku Lewi. Ayat 1-15 keturunan para imam Harun. Ayat 16-30 adalah silsilah suku Lewi. Kemudian ayat 31-48 adalah pemusik dari bait suci. Kemudian pasal 49-53 para imam besar Harun dan memperkenalkan pemukiman suku Lewi. Dengan memperkenalkan silsilah buku Lewi ini, dan pada akhirnya suku ini ditonjolkan secara khusus. Apa yang difokuskan secara khusus? Berfokus kepada bait suci, musik bait suci, serta imam bait suci. Apa alasannya? Saya sudah sampaikan di bagian pengantar. Salah satu maksud penting dari kitab 1 Tawarik ini adalah bait suci, di mana para bangsa Israel bisa dapat pulih. Bait suci adalah tempat di mana kita dapat pengampunan dosa dan juga mengalami kehadiran Tuhan. Dikarenakan alasan yang seperti itulah bait suci menjadi pusat pemulihan bagi umat Tuhan. Siapa kira-kira yang memerlukan bait suci untuk berfungsi sebagai bait suci? Yaitu mereka yang melayani, yaitu orang-orang dari suku Lewi. Jadi, di antara sekian banyak dari suku, penulis kitab Tawarik itu memusatkan perhatian mereka kepada suku Lewi ini. Mengapa bisa begitu? Ini sangat penting karena pemulihan bait suci. Jadi, pengenalan akan suku Lewi memiliki arti yang sangat besar. Nah, sekarang mari kita melihat bersama silsilah dalam 1 Tawarik pasal ke-7. Pasal ini membahas mengenai suku yang berada di sebelah barat Sungai Yordan. Sebelumnya kita bahas mengenai suku di sebelah timur Sungai Yordan. Di tengahnya terdapat suku Lewi. Di antara suku-suku di sebelah barat, total ada sekitar 6 suku yang diperkenalkan dalam pasal tersebut. Nah, suku Isyakar dari ayat 1-5, suku Benyamin dari ayat 6-12, suku Naftali pada ayat 13, dan berikutnya suku Manasye, suku Efraim, dan juga suku Asyer. Itu adalah suku-suku yang disebutkan dalam pasal 7. Total 6 suku selain suku Benyamin. Artinya ada 5 suku yang tersisa merupakan suku yang termasuk dalam kerajaan Israel Utara. Mengapa penulis kitab Tawarik memfokuskan suku-suku utara Israel seperti ini? Suku utara Israel telah lama dihancurkan dan merupakan suku berdarah campuran di mana penyembahan berhala sangat parah di sana. Namun ternyata penulis kitab Tawarik yang tertarik pada Daud menyebutkan suku utara berkali-kali dibandingkan suku barat dari Sungai Yordan. Mengapa begitu? Karena orang Israel yang dipulihkan tidak hanya mencakup selatan, tetapi juga utara. Ini adalah harapan akan Israel bersatu yang dipulihkan. Harapan Tuhan untuk persatuan Israel bukan hanya pada suku yang berasal dari selatan saja. Bukankah ini diperkenalkan sebagai 12 suku Israel? Pemulihan Tuhan termasuk suku selatan, suku utara, dan untuk berbicara mengenai pemulihan Tuhan, banyak yang mengacu pada suku utara dan memperkenalkan suku yang barat. Kemudian, dalam 1 Tawarik 8,
suku Benyamin pun muncul. Suku Benyamin ini merupakan suku utama yang membentuk kerajaan tersebut, terutama kerajaan Yehuda. Bukankah ada Yehuda dan juga Benyamin dalam kerajaan Yehuda? Lalu muncul Benyamin dalam ayat 8. Baiklah saudara sekalian, sekarang mari kita pikirkan, bukankah permulaan dari silsilah ini adalah suku dari Yehuda? Setelah Yehuda muncullah suku, yaitu suku Lewi yang berada tepat di timur sungai Yordan dan dilanjutkan dengan suku Benyamin. Karena itu, permulaan dari silsilah ini adalah suku Yehuda dan diakhiri dengan suku Benyamin. Keduanya adalah suku yang sangat penting dalam kerajaan selatan Yehuda. Jadi, ketika kita berbicara mengenai siapa tokoh utama pemulihan setelah pembuangan, jawabannya adalah suku Yehuda dan juga tentu saja suku Benyamin. Dengan kata lain, pemulihan Tuhan memulihkan seluruh Israel. Tetapi tokoh utamanya adalah suku Yehuda dan juga suku Benyamin, kerajaan Yehuda Selatan, terutama Raja Daud. Ini menunjukkan kepada kita struktur dan sastra untuk memperkenalkan bahwa Tuhan akan memulihkan wilayah yang Dia kuasai dan mereka akan menjadi tokoh pemulihan. Nah, untuk ketiga kalinya, orang-orang dari pembuangan diperkenalkan. Daftar orang-orang yang tinggal di Yerusalem pun diperkenalkan. Jika melihat ini, isi dan strukturnya mirip dengan kitab Nehemia pasal yang ke-11. Kitab Nehemia memperkenalkan bagaimana Nehemia bekerja untuk membangun tembok kembali. Dan saat itulah silsilah diperkenalkan pada pasal yang ke-11. Mirip dengan hal itu, terutama orang yang tinggal di Yerusalem. Diperkenalkan bahwa mereka yang kembali ke Yerusalem dan tinggal di sana akan menjadi tokoh yang penting dalam pemulihan bangsa Israel. Saudara, pada saat itu tidak mudah untuk masuk dan tinggal di Israel. Seluruh Yerusalem hancur. Tembok pun telah runtuh. Semua harus dimulai dari awal lagi. Tanah harus dibersihkan. Kalau saudara tahu, tinggal di Yerusalem pada saat itu sangatlah tidak mudah. Yerusalem adalah tempat di mana mereka yang berpegang pada perjanjian ini dan memiliki kerinduan akan pemulihan hidup dan juga memiliki keinginan untuk memulihkan kota terlepas dari semua kesulitan. Namun, dengan memperkenalkan daftar orang-orang yang tinggal di Yerusalem, mereka akan menjadi tokoh utama pemulihan di masa depan dan juga melalui doa permohonan serta kehidupan perjanjian mereka dengan Tuhan dan juga orang-orang akan segera dipulihkan oleh Tuhan. Jadi inilah dari pasal 9 memperkenalkan orang-orang yang tinggal di Yerusalem sebagai simbol dari sebuah pengharapan. Ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-9. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita cari bersama poin yang dapat kita terapkan. Dari satu sisi, silsilah ini keras bagaikan obat tidur. Mungkin silsilah ini bisa saja kita lewati, tetapi memberikan kita manfaat dan tantangan spiritual yang sangat luar biasa. Ini adalah poin pertama yang dapat diterapkan. Apakah kita hidup mencari anugerah dan berkat Tuhan tanpa mengeluh tentang kenyataan hidup kita? Bukankah kita telah belajar mengenai Yabes? Yabes terlahir dengan ketidakberuntungan. Tetapi dia tidak mengeluh. Dia menjadikan Yakub sebagai panutannya. Dia berdoa dan memegang janji Tuhan. Yabes menerima anugerah Tuhan dan menjadi orang yang sangat berharga. Baiklah, hari ini, semoga kita orang percaya juga tidak mengeluh meskipun kenyataan kita sangatlah sulit dan banyak dari kaum muda tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki apapun, dan bagaikan sendok yang kotor. Saya berharap kita, seperti Yabes, menaruh harapan kepada Tuhan dan terus berdoa, hidup kita akan berharga. Saya percaya ini semua pasti akan terjadi kepada kita. Dan berikutnya, apa yang kita lakukan untuk pemulihan? Penulis Tawarik memperkenalkan silsilah panjang orang-orang Lewi. Apa alasannya?
karena bait suci. Apa yang kita lakukan di bait suci? Yaitu menyembah Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Dan kita juga harus mengalami kehadiran Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita semua lakukan pertama kali demi pemulihan komunitas, pemulihan gereja, pemulihan ladang Tuhan sebagai umat perjanjian Tuhan? Jawabannya hanya satu, saudara-saudara, yaitu berdoa. Masuk ke hadirat Tuhan, harus menyembah dan menikmati anugerah Tuhan adalah jalan pertama dan yang terpenting untuk pemulihan hidup kita semua. Nah, terakhir, apa misi yang diberikan kepada kita untuk memulihkan komunitas? Tuhan memberikan misi kepada suku Lewi dan kepada mereka yang telah kembali dari pembuangan. Beberapa tokoh dari masa yang berbeda sedang diperkenalkan. Mereka menghadap Tuhan setelah memenuhi misi yang telah diberikan Tuhan pada masa itu. Begitu juga kita pada hari ini. Besar atau kecil misi yang diberikan kepada kita, kita harus setia kepadanya. Ketika kita melakukan yang terbaik dan setia melakukan misi tersebut, meskipun misinya kecil, akan berdampak luar biasa bagi pemulihan kita semua. Kita harus ingat bahwa ini menjadi sebuah fondasi dan juga batu penjuru serta batu loncatan. Pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan kedua mengenai kitab Tawarik. Saya berharap saudara mendapatkan banyak manfaat dari pertemuan ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan, dan pertemuan berikutnya kita akan memulai membahas mengenai pengenalan kisah Daud. Baiklah, terima kasih banyak.